Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN TV 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya membeli pemain yang bagus dari lelang untuk dilatih secara militer. Oh iya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan pada teman-teman semua, khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya. Saya rekomendasikan teman-teman top up di websitenya Galeri Top Up Indonesia guys. Jadi kamu bisa top up game apa aja di sini, game populer yang ada di Android guys, ataupun di iOS ya guys ya, bisa semua di sini. Ada PUBG, Mobile Legends, Rise of Kingdom, Free Fire, AFC 24 juga ada, eFootball juga ada, dan yang pasti ada juga Top 11 guys. Nah ini dia. Nah cara top upnya sangat mudah, kamu bisa masuk aja ke websitenya Galeri Top Up Indonesia, kemudian klik game Top 11. Kemudian di sini kamu bisa masukkan nickname. Di sini kita bisa masukkan, kemudian user ID jangan lupa masukkan juga. Untuk bundle di sini kamu bisa pilih bundle yang ingin kamu beli. Sebagai contoh misalkan kita ingin top up token, kamu bisa klik token. Nah kemudian masukkan nomor WhatsApp kamu di sini guys. Ya, kamu bisa masukkan nomor WhatsApp kamu di sini. Setelah selesai kamu klik konfirmasi di sini guys. Ya, kamu bisa klik konfirmasi, lalu nanti setelah selesai kamu akan dihubungi oleh admin Galeri Top Up Indonesia dan prosesnya akan segera berlangsung. Nanti kamu bisa tanya-tanya ke adminnya langsung ya guys ya, mengenai harga token yang ada di Galeri Top Up Indonesia. Oke, mungkin seperti itu ya guys ya, dan semoga nanti teman-teman yang sudah top up di Galeri Top Up Indonesia bisa meraih gelar juara. Oke guys, kebetulan saat ini kita sudah berada di akhir musim, atau tepatnya di matchday ke-26 kompetisi liga. Dan saat ini kedua tim saya, entah itu tim level 94 maupun tim level 13, sukses menduduki puncak klasemen tanpa menelan kekalahan sama sekali di liga. Dan para pemain saya juga sukses menempati daftar pemain top, mulai dari top skor, top assist, dan juga best player di 3 kompetisi berbeda guys. Tapi untuk memiliki pemain-pemain seperti ini butuh proses yang lumayan lama, karena kebanyakan pemain yang saya miliki rata-rata didatangkan dari akademi remaja guys. Jadi untuk cara merekrutnya sebagai contoh seperti ini guys. Nah musim ini tim saya berada di level 13 dan musim depan naik ke level 14 atau 15. Jadi di musim tersebut saya butuh gelandang kanan, dan di level ke-13 saya akan mencari pemain yang saya butuhkan, yaitu gelandang kanan dari akademi remaja untuk menggantikan pemain andalan saya yang usianya sudah mulai menua. Jadi sebelum pemain andalan saya pensiun, saya harus segera mencari penggantinya di akademi remaja guys, agar ketika pemain andalan saya pensiun, saya sudah memiliki pemain yang sekelas dengan pemain tersebut. Nah setelah kita menambah potensi gaya main dan juga melatih keahlian khusus di akademi remaja, kita tidak bisa langsung memainkannya guys, karena pemain tersebut harus banyak belajar di akademi remaja selama semusim sampai usianya 18 tahun, dan setelah usianya 18 tahun pemain tersebut akan dipromosikan ke tim inti kita di level ke-14 dan kita bisa menandatangani kontraknya secara permanen. Nah setelah saya menandatanganinya secara permanen, saya biasanya tidak akan langsung melatih pemain tersebut secara individu, atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai latihan militer. Jadi saya biasanya akan mulai melatihnya secara individu di usianya yang ke-19 atau di usianya yang ke-20 tahun, agar kualitasnya menurun terlebih dahulu guys. Sebagai contoh, dari yang awalnya punya kualitas mutu bintang 5, jadi kualitasnya turun menjadi hanya punya kualitas mutu bintang 3, karena di setiap awal musim kualitas pemain kita akan berkurang 20% atau setara kehilangan 1 bintang. Nah tujuannya yaitu agar nanti ketika dilatih atributnya, jadi atribut gelapnya tidak terlalu besar, dan kita bisa lebih leluasa untuk melatih atribut terangnya saja guys sampai tinggi, khususnya untuk atribut kunci, agar hasil latihannya bisa jauh lebih efektif lagi. Dan jika dihitung-hitung, kurang lebih butuh waktu sekitar 3 sampai dengan 4 musim untuk bisa memiliki pemain bagus dari akademi remaja yang kita latih secara individu guys. Dan prosesnya memang sangat lama ya guys ya. Untuk itu kita harus sabar memainkan game Top 11 guys. Nggak bisa instan soalnya, kecuali kamu punya banyak duit. Karena pemain yang nantinya kita rekrut juga bisa bertahan sangat lama, bahkan kita bisa mempertahankan pemain tersebut hingga pensiun. Jadi setelah pemain tersebut kita latih secara militer, pemain tersebut bisa memberikan dampak yang bagus untuk tim kita untuk jangka yang panjang, dan kita tidak perlu lagi mendatangkan pemain-pemain di posisi tersebut untuk jangka yang tentu saja sangat lama.
Nah, jika kamu orang yang males nunggu proses seperti itu, ada cara lain yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa mendapatkan pemain yang bagus untuk dilatih secara individu atau dilatih secara militer dengan cepat. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, pastikan kamu sudah like dan subscribe channel ini ya guys ya. Jadi cara kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara membeli pemain muda bertalenta dari lelang guys. Lalu gimana cara belinya bang? Bukannya pemain dari lelang itu sama saja ya? Oh beda guys. Jadi ada beberapa tipikal pemain yang bisa kita rekrut, mulai dari pemain jelek, biasa, bagus, dan bagus banget. Selain itu, setiap pemain juga dibanderol dengan harga yang berbeda. Pemain bintang muda, kualitas bintang 5 biasanya akan dibanderol dengan harga paling mahal. Sementara pemain yang sudah tua dibanderol dengan harga yang lebih murah, meskipun kualitasnya sama. Lalu bagaimana cara kita membedakan pemain tersebut punya talenta bagus buat dilatmil bang? Nah, ketika kamu akan membeli pemain muda yang akan dilatmil dari lelang, usahakan kamu cari pemain muda usia 18, 19, atau 20 tahun dengan kualitas mutu bintang 3 atau bintang 4, tapi harganya dibanderol dengan harga yang cukup mahal dan harganya setara dengan pemain yang punya kualitas mutu bintang 5+. Selain itu, jangan lupa juga kamu cek untuk statistik dan performanya. Apakah pemain tersebut punya statistik dan performa yang bagus atau tidak guys. Nah, jika performanya bagus, kamu bisa mulai bersaing untuk mendapatkan pemain incaran kamu tersebut. Tapi dengan catatan, pasti akan ada banyak manajer lain yang juga akan tertarik untuk bisa mendapatkan pemain tersebut. Jadi persaingannya akan semakin sengit dan biasanya manajer lain akan berani membayar lebih mahal untuk mendapatkan pemain incarannya guys. Jadi saya sarankan ketika kamu tidak memiliki banyak uang ataupun token, usahakan kamu jangan terlalu berambisi untuk bisa mendapatkan pemain incaran kamu, apalagi jika manajer lain berani membayar lebih mahal dari penawaran yang kamu berikan. Karena jika kamu tidak bisa mengelola keuangan klub dengan baik, dengan bijak, justru bisa membuat klub kamu bangkrut akibat krisis keuangan. Khususnya untuk player gratisan yang cenderung terlalu berlebihan pada musim pertama menangani timnya guys. Jadi saran saya, misalkan token dan uang kamu masih minim, kamu harus membatasi pengeluaran klub yang tidak diperlukan, khususnya di lelang. Nah, agar kamu bisa membatasi pengeluaran klub dengan bijak, batasi pembelian yang akan kamu lakukan. Sebagai contoh, misalkan kamu tertarik untuk membeli pemain bertalenta dari lelang, kamu bisa tawar pemain tersebut seharga sekian juta dengan tambahan 10 token. Dan jika ada manajer lain yang tertarik untuk menebus pemain tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi, jangan ragu untuk melepaskan pemain tersebut guys, dan kamu bisa kembali mencari pemain lain dan bersaing untuk mendapatkan pemain bertalenta tapi dengan harga yang tidak terlalu mahal. Nah, dengan begitu kamu bisa meminimalisir pengeluaran klub kamu agar tidak terlalu besar, dan sisa uang yang kamu miliki nantinya bisa digunakan untuk keperluan lain seperti membangun fasilitas gelanggang atau membayar gaji pemain setiap hari. Oh ya, karena di akhir musim ini saya tidak berencana mendatangkan pemain bertalenta dari lelang di akun utama saya maupun di akun kedua. Untuk itu, hari ini saya akan memberikan contoh menggunakan akun saya yang jarang saya pakai ya guys ya, agar nanti saya bisa lebih leluasa membeli pemain bertalenta dari lelang. Apapun itu posisinya, insya Allah akan saya beli guys. Oke guys, jadi kebetulan hari ini saya menemukan salah satu pemain bertalenta di lelang, posisinya AMC dan gaya mainnya Engance. Nah, di sini kita bisa perhatikan ternyata sudah ada 3 penawar yang tertarik untuk mendapatkan pemain muda ini guys. Dan untuk penawar tertinggi jatuh pada Ivan Sosrokic yang berani membayar 78,8 juta plus 5 token. Kemungkinan harganya bisa jauh lebih mahal karena biasanya pemain seperti ini akan banyak sekali peminatnya guys. Tapi sebelum kamu ikut melakukan penawaran, pastikan kamu cek dulu statistiknya guys. Nah, di sini kita bisa perhatikan pemain ini sudah memberikan 13 assist, mencetak 8 gol dan 2 kali menjadi MOTM atau Man of the Match pertandingan dari 12 laga di liga. Selain itu, dia juga bermain cukup baik di Cup maupun di Liga Champion dengan torehan gol maupun asisnya musim ini guys. Jadi ada kemungkinan pemain ini akan bagus untuk dilatmil atau dilatih secara individu. Oke, dan sekarang saya akan mencoba bersaing untuk mendapatkan pemain muda bertalenta ini guys. Gak apa-apa, nanti kita ngabisin banyak token juga nggak apa-apa, karena ini sebagai contoh aja buat teman-teman yang kebetulan pengen lihat bagaimana cara menentukan pemain yang bagus dari lelang. Tapi perlu diingat, kamu nggak perlu melakukan transfer seperti ini
kamu nggak perlu melakukan transfer seperti yang apa yang akan saya lakukan, karena persaingan di lelang kali ini lumayan panas ya guys ya. Bahkan di sini kita bisa perhatikan ada salah satu atau salah dua orang yang berani membayar pemain ini lebih mahal dari sebelumnya. Tapi saya akan mencoba untuk bisa mendapatkan pemain ini ya guys ya, dan semoga berhasil. Nanti jika saya berhasil mendapatkan pemain ini, setelah itu saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menentukan apakah pemain ini layak untuk dilatih secara militer atau tidak guys. Jadi untuk itu, buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, langsung saja mari kita bersaing untuk mendapatkan Nabil Idraoui, pemain asal Maroko. Pemain yang punya gaya main engance dengan kualitas mutu bintang 3, dan dia punya talenta yang bagus untuk di Latmil sepertinya. Oke, 44 token plus 116 juta masih bisa ditawar lagi. 45 token plus 117 juta. 4, 3, 2, 1, klik tawar lagi. Oke, mantap. Kali ini saya berani. Astaga, masih keneh disalip anjay. 47 token. Oke. 47 token. 3, 2, 1. Saya berharap internet dari astaga bener-bener anjay. Oke, terakhir 50 token. Setelah itu udah. Setelah itu saya nyerah. 4, 3, 2, 1. 50 token plus 123 juta US dollar guys. Mari kita lihat, akankah Ivan Sorokic berani menawar harga yang lebih tinggi? 2, 1, dan berhasil kita dapatkan. Pemain ini dibanderol dengan harga yang sangat mahal, 50 token plus 123 juta, dan saya tidak merekomendasikan teman-teman melakukan cara ini karena ini hanya sebagai contoh saja. Jadi saya harap teman-teman bisa mendapatkan pemain yang jauh lebih murah ya guys ya. Oke, dan sekarang kita sudah mendapatkan pemain incaran saya, yaitu penyerang engance. Penyerang engance dengan kualitas mutu bintang 8 dan usianya saat ini 18 tahun guys. Dan pemain ini bisa langsung dilatih secara individu di awal musim depan, tepatnya di hari ketiga awal musim. Nabil Adriwi sekarang sudah bergabung di line up utama tim saya. Nah, untuk menentukan pemain ini bagus untuk di Latmil, bukan hanya dari cara kita membelinya saja, tapi ada cara lain. Karena terkadang meskipun pemain yang kita beli terlihat bagus, pas di Latmil ternyata kurang begitu bagus. Untuk itu kita harus kembali mengecek apakah pemain ini layak untuk di Latmil atau tidak. Nah, caranya cukup mudah. Sekarang kita bisa masuk terlebih dahulu ke menu latihan, kemudian kita bisa menambah posisi baru. Nah, karena pemain ini adalah pemain yang cenderung memberikan lebih banyak assist daripada mencetak gol, untuk itu saya akan membuat pemain ini menjadi lebih kreatif seperti layaknya playmaker. Nah, untuk membuka keahlian khusus playmaker, otomatis kita harus membuka satu posisi baru, yaitu MC atau midfielder center. Jadi kita akan buka terlebih dahulu posisi MC. Nah, cara menentukannya dengan cara menambah posisi baru maupun melatih keahlian khususnya guys. Oke, sekarang kita bisa tambah posisi baru untuk membuka keahlian khusus playmaker. Posisi baru terlebih dahulu. Nah, kita akan melatih pemain ini menggunakan drill latihan serangan balik cepat, full slot ya guys ya. Kita isi full slot, dan nanti kita harus perhatikan terlebih dahulu dalam beberapa kali sesi latihan, sekitar 5 atau 6 atau 7. Nanti kita lihat berapa keterampilan yang dia dapatkan di setiap sesi latihannya. Nanti jika pemain ini saat dilatih mendapatkan keterampilan atau skillnya cuma 1 dalam 5 kali sesi latihan, fix itu pemain yang nggak boleh di Latmil, nggak usah dilanjutkan lagi. Lebih baik ya udah tahan aja gitu. Tapi misalkan pemain yang kita latih mendapatkan keterampilan atau skill itu 2 dalam 5 atau 6 kali sesi latihan atau lebih, itu berarti pemain tersebut bagus untuk dilatih secara individu. Oke, gitu ya guys ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menambah posisi baru, yaitu MC, untuk membuka posisi untuk membuka keahlian khusus playmaker guys. Kita buka terlebih dahulu posisi MC-nya ya guys ya. Di sini membutuhkan 50/50 keterampilan untuk melatih posisi MC guys. Begitupun dengan keahlian khusus. Nah, sekarang kita sudah memilih posisi MC, dan untuk menentukannya kita harus menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Dan ketika kita sudah menambah posisi baru seperti ini, kita tidak bisa mengcancelnya guys ya. Kita tidak bisa menghapusnya, jadi kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu.
untuk melatih posisi baru. Nah, di sini kita bisa menggunakan dari latihan serangan balik cepat, full slot, dan kondisi pemain akan minus 22,5% di setiap sesi latihan, guys. Jadi intensitasnya sangat tinggi dan pemain akan cepat lelah. Oke, sesi latihan pertama cuma dapat 1 keterampilan. Sekarang kita coba sesi latihan yang kedua. Sesi latihan yang kedua dapat 2. Oke, mantap. Dapat 2 keterampilan. Sesi latihan ketiga dapat 2 lagi. 1 2 2. Ini udah lumayan bagus, tapi belum sepenuhnya bagus. Kita coba yang keempat. Yang keempat kita lihat dapat 2 lagi. 1 2 2 2. Yang kelima, mari kita lihat. Mari kita coba yang kelima, sesi latihan yang kelima, guys. Kita bisa ulangi lagi menggunakan dari latihan serangan balik cepat, dapat 2 lagi. 1 2 2 2 2 2. Ini udah termasuk bagus ya, guys ya. Udah termasuk bagus, dan kita bisa coba lagi. Pada sesi latihan ke-6 dapat 2 lagi. Otomatis berarti tadi berapa? 6 kali sesi latihan. 1 2 2 2 2 selama 5 kali sesi latihan. Cuma sekali doang dapat 1 keterampilan. Jadi kesimpulannya, pemain ini bagus untuk dilatih secara individu atau dilatih secara militer ya, guys ya. Karena dalam 6 kali sesi latihan dia hanya mendapatkan 1 keterampilan dan sisanya dapat 2 2 2 2. Dalam 6 kali sesi latihan otomatis dia dapat 11 keterampilan, guys. Itu udah termasuk pas trainer ya, guys ya. Dan pemain ini bagus untuk di latmil. Oke, jadi seperti itu ya, guys ya, bagaimana cara saya membeli pemain yang bagus untuk dilatih secara militer atau dilatih secara individu. Dan saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang baru bermain Top 11. Dan jangan lupa, misalkan video ini bermanfaat, silahkan like, dan jika tidak bermanfaat silahkan dislike. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership NN Top 11. Terima kasih buat partnership NN Top 11 musim ini, yaitu Galeri Top Up Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.